Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membuka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah muatan SBDP dan juga IPA. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran pertama kita, silahkan simak video lagu berikut ini ya. Dan yuk kita bernyanyi bersama-sama. Siap ya? Oke, let's go. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ayo lebih seru lagi Sobat Ruby. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ya, anak-anak semuanya, lagu yang barusan kita dengarkan merupakan salah satu contoh lagu dengan tangga nada C mayor. Artinya, nada C itu dijadikan sebagai nada pertama atau nada Do. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kita SBDP, yaitu adalah interval nada. Masih ingat ya? Yuk kita simak berikut ini. Pengertian interval nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antara nada tersebut disebut interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak 1 nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonis terdapat 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Perhatikan susunan nada diatonis mayor dan interval nada C berikut. Jarak nada C, D bernilai 1, sedangkan nada E, F, dan nada B, C bernilai setengah. Nilai tersebut didapat berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika.
Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Ayo perhatikan susunan nada C pada pianika di bawah. Cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya. Ingatkah kamu pada interval nada C mayor? Interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada berikutnya. Misalnya, interval nada D mayor disusun nada D mayor yaitu D, E, F, G, A, B, C, D. Ada cara untuk mengubah interval nada untuk nada-nada lainnya. Interval nada D mayor akan seperti berikut. Jika melihat interval nada D mayor di atas, kamu dapat mengetahui bahwa interval nada tersebut belum sesuai dengan ketentuan interval nada C mayor. Ada 2 nada yang harus diubah agar interval nada sesuai, yaitu nada F dan nada C. Kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada, menjadi fis dan cis. Nama-nama dalam interval nada. Interval nada juga disebut selang nada. Dalam interval nada, terdapat nama-nama jarak antara nada pada sebuah tangga nada, yaitu prim, sekon, terts, kuart, quint, sek, septim, dan oktav. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara 2 nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi 2, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Interval melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Ya, baik anak-anak semuanya. Itulah materi pertama kita SBDP mengenai interval nada. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua kita, yaitu IPA, membahas mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Mari kita simak. Coba kalian amati terlebih dahulu tahapan perkembangan manusia. Setelah kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini, maka ada masa bayi. Kemudian tumbuh lagi menjadi anak-anak. Setelah masa anak-anak, berikutnya adalah masa remaja, atau istilahnya adalah puber. Setelah melewati masa remaja, berikutnya adalah dewasa. Lihatlah seperti ayah bunda kita. Lantas kalian termasuk kanak-kanak atau remaja ya? Kita akan belajar lebih jauh mengenai puber, yaitu tentang pengertian puber, ciri-ciri pubertas anak laki-laki, ciri-ciri pubertas anak perempuan, dan bagaimana cara menyikapi masa-masa pubertas. Kita awali dengan pengertian puber. Puber adalah masa jenjang remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Pubertas pada anak perempuan biasanya lebih dahulu daripada anak laki-laki. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi manusia. Berikutnya, apa sajakah ciri-ciri pubertas pada perempuan? Yang pertama, tumbuhnya rambut atau bulu halus pada bagian ketiak
dan sekitar alat kelamin. Ketiak, alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Yang keempat, pinggul membesar. Catatannya bahwa pubertas anak perempuan biasanya atau secara umum terjadi pada saat si anak perempuan itu berusia 10 sampai 15 tahun. Itu akan berbeda-beda setiap anak perempuan ya. Kalian kan usianya 10 sampai 15 tahun. Berarti kalian sudah mulai yang termasuk masa-masa pubertas. Ya enggak? Yang anak-anak perempuan. Halo. Berikutnya adalah ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian, suara mulai membesar atau terdengar berat. Yang ketiga, tumbuh jakun. Nah, itu yang ada di leher itu ya. Yang keempat, tumbuh bulu halus di sekitar wajah. Misalnya, kumis, jambang, dan janggut. Tetapi tidak semua masa-masa pubertas laki-laki itu akan tumbuh kumis, jambang, atau janggut. Lalu, bagaimanakah cara menyikapi pubertas? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, sholat, membaca Al-Quran, atau kegiatan agama lainnya. Yang kedua, mencari informasi tentang pubertas, misalnya bertanya kepada orang tua atau orang yang lebih tahu dibandingkan kita. Yang ketiga, diusahakan selalu berpikir positif, husnuzon. Yang keempat, banyak-banyak membaca buku pengetahuan seperti Pak Anies Baswedan itu. Dia pintar banget ya, karena suka membaca buku-buku pengetahuan, bukan cuma komik loh. Yang kelima, memilih teman pergaulan yang baik. Dan yang keenam, mengembangkan hobi dan bakat yang dimiliki. Misalnya, suka renang, bakat menyanyi, dikembangkan supaya pada saat masa-masa pubertas kalian bisa melewatinya dengan indah. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk hari ini, Ustadz berikan 2 tugas. Nah, tugas pertama yang harus dikumpulkan hari ini yaitu adalah kalian membuat video menyanyikan lagu yang tadi kita simak bersama-sama di awal pembelajaran. Nah, tetap memperhatikan interval nada dan juga ekspresi ya. Dalam menyanyikannya, kalian boleh menggunakan instrumen ataupun tanpa instrumen. Nah, anak-anak setelah selesai, langsung saja kirimkan tugas video kalian Japri lewat WA ya. Berikutnya, untuk tugas yang kedua, yaitu adalah membuat buklet tentang pubertas. Dikumpulkan paling lambat hari Senin. Untuk pembuatan bukletnya, cukup menggunakan kertas yang dilipat-lipat. Nah, untuk isinya, nanti bisa kalian menggambar dan menuliskan isinya sendiri, atau boleh juga kalian mencari melalui internet, kemudian kalian potong dan tempelkan pada kertas buklet kalian. Nah, berikut Ustadz berikan contoh langkah-langkah dalam membuat buklet. Silakan dilihat ya. Nah, ini contoh gambaran bukletnya. Kemudian ini adalah langkah-langkah membuat buklet. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.